adik-adik dan teman-teman kami di rumah. Jumpa lagi dalam Bina Iman Online bersama Skami Mataram. Kali ini kita masuk dalam BKSN minggu kedua dengan tema Yesus Rajaku. Berarti saya anak raja. Adik-adik di rumah juga kan? Jadi teman-teman di rumah masih ingat kan lagu Aku Anak Raja? Ayo kita animasi bersama. Untuk mengawali pertemuan BKSN kedua ini, mari kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa Raja Surgawi, Engkau mengutus Kristus Putramu yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ia menderita dan wafat, namun kemudian bangkit dengan mulia dan naik ke surga. Ia menjadi Raja Surgawi yang berkuasa untuk menghakimi manusia. Saat ini kami berkumpul di sini untuk mendalami sabda-Mu. Berkatilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam hidup harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman, tema pada BKSN minggu kedua adalah Yesus Rajaku. Kita telah dibaptis dan percaya kepadanya. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Raja, kita adalah hambanya. Maka kita harus siap untuk melayaninya sepenuh hati. Untuk mendalami tema BKSN minggu kedua, mari kita siapkan kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal
suci? Masih. Yuk kita lakukan bersama-sama. Tepuk kitab suci. Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan, diwartakan. Oke, Bos. Kita ulangin sekali lagi ya, supaya teman-teman di rumah lebih semangat. Tepuk kitab suci. Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan, diwartakan. Oke, Bos. Nah, teman-teman, udah disiapkan belum kitab sucinya? Udah, Kak. Udah, Kak. Sekarang kita buka ya, Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Kayolah ulang lagi ya. Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Bacaan dari Injil Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Demikianlah Tuhan. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, ayo kita baca sekali lagi supaya kita lebih memahami bacaan yang tadi kita baca.
Nah, ayo teman-teman, untuk semakin mendalami bacaan tadi, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dijawab bareng-bareng ya. Satu boleh, angkat tangan dulu. Siapa anak manusia tadi dan apa yang dilakukannya? Ya, ayo boleh. Yesus Kristus yang dilakukannya itu mewartakan kabar gembira dan kasih Ada lagi? Ada lagi mungkin? sebagai penyelamat. Sebagai penyelamat. Terus ada lagi enggak? Itu aja? Iya. Oke. Terus yang kedua, apa sih? Tadi kan ada bacaan, apa bedanya kelompok kambing dan domba di bacaan tadi? Kalau kelompok kami itu kelompok yang dikutuk, sedangkan kelompok domba itu kelompok yang diberkati. Ini berkati, yang satu dikutuk, satu di Berkati. Nah, apa yang dilakukan oleh kelompok kambing dan domba tadi? Kelompok domba itu melakukan perbuatan yang baik, kayak misalnya dia melihat orang yang lapar dia memberi makan, melihat orang yang haus dia memberi minum, melihat orang telanjang dia memberi pakaian, terus dia melindungi orang yang sakit, melindungi orang yang di penjara. Nah, sedangkan kalau kelompok kami itu melakukan hal yang sebaliknya dilakukan oleh kelompok kambing, kelompok domba, kayak misalnya melihat orang haus tapi nggak diberi minum, melihat orang lapar nggak diberi makan. Nah, kemudian bagaimana nasib mereka? Kambing dan domba? Kelompok kami itu masuk ke dalam siksaan, kalau sedangkan kelompok domba itu masuk ke dalam kerajaan kekal. Masuk ke ranah itu kekal. Yang masuk tadi, domba apa kambing? Domba. Bukan kambing kan? Iya. Terus selama ini kita masuk kelompok yang mana? Kambing apa domba? Domba. Domba. Domba, yakin? Setengah Bukan kambing, setengah domba. Nah, terus apa yang harus kita lakukan supaya kita masuk dalam kelompok domba? Mungkin sih dari pribadi saya lebih rajin berdoa lagi, rajin ke gereja, habis itu ikut pelayanan seperti mistinar, lektor, mazmur maupun kor, paduan suara, atau bersikap sopan saat perayaan Ekaristi, itu masuk semua dalam. Tetap ikut bina iman kayak sekarang juga. Ikut bina iman. Ada lagi mungkin yang lain? Mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit, ya. Terus? Sudah? Ya, itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi orang yang diberkati, yang atau yang masuk dalam kelompok Domba. Domba apa kambing? Domba. Siap, ya, dalam kelompok domba. Nah, ada yang tahu nggak apa sih, apa atau kenapa kok bacaan ini ngambilnya kambing sama domba? Kok bukan kucing sama tikus? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Nah, karena kambing sama domba itu ada persamaannya. Persamaannya adalah ciri fisik mereka hampir sama, dan yang kedua suara mereka hampir sama. Gimana suaranya? Kenapa jadi kambing? Kemudian, tapi ada perbedaannya. Ada perbedaan domba dan kambing. Yang pertama adalah kambing itu lebih suka secara individu atau sendiri-sendiri. Kalaupun dia berkelompok tapi tidak dalam jumlah besar. Sementara domba dalam satu kawanan yang besar. Sehingga seorang pengembala akan kesulitan untuk mengembalakan kambing karena akan banyak yang ke kanan, banyak yang ke kiri. Sementara domba mereka jadi satu. Terus yang kedua, domba itu lebih patuh kepada gembala. Sementara kambing cenderung liar, lari ke sana kemari kalau kambing. Terus yang ketiga, kambing itu bisa melindungi dirinya sendiri, punya tanduk. Ya. Sementara domba meskipun punya tanduk, dia itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apalagi ketika domba terjatuh, jatuh ketika akutnya di atas, itu domba sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa menunggu pengembala untuk mengangkat dombanya. Nah, demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala kita. Yesus yang adalah manusia, disebut sebagai anak manusia. Tadi disebutkan anak manusia itu Yesus Kristus. Jadi kenapa Yesus disebut sebagai anak manusia? Karena ia adalah anak yang turun dari surga. Jadi bukan orang manusia seperti kita, dia yang turun dari surga untuk melakukan tugas penyelamatan. Apa tugasnya tadi? Untuk menebus dosa kita. Nah, setelah selesai dengan tugas penyelamatan, ia kembali ke surga untuk kembali sebagai seorang raja, di mana dia yang akan
melakukan penghakiman terakhir, di mana orang-orang yang sesuai, hidupnya sesuai, dipisahkan di sebelah kanannya sebagai kelompok domba, yang tidak melakukan hal yang baik dipisahkan di sebelah kirinya. Jadi seperti tadi dikatakan di bacaan tadi, kelompok domba dan kelompok kambing. Nah, kelompok domba tadi melakukan apa tadi sehingga bisa diterima di kebaikan? Contohnya tadi apa? Memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada orang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang. Terus kelompok kambingnya bagaimana? Sebaliknya Membiarkan ya. Nah, hal ini menunjukkan kepada Tuhan, kepada kita, kalau Tuhan itu memberi perhatian kepada perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama kita yang menderita. Kita semua anak-anak Tuhan kan? Iya. Kita sudah dibaptis, betul apa? Sudah. Oh ya. Jadi kita dengan dibaptis kita menjadi sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi kita akan menjadi anak-anak raja ya. Jadi kalau Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada kita kalau kita harus mengasihi sesama yang menderita, kita pun harus melakukannya kepada teman-teman kita. Tidak perlu hal-hal besar, hal-hal kecil, membantu teman-teman di sekitar kita. Mungkin yang saat ini ada perlu bantuan, kita bantu. Ya? Bisa kan? Bisa. Yesus kawanku yang sejati, kuatkanlah niat hatiku, temani aku ya Yesus Tuhanku, bahagiaku bersamamu. Yesusku Tuhanku, nyalakan semangat hidupku. Yesusku Tuhanku, ku ingin setia padamu. Yesus kawanku yang sejati, kuatkanlah niat hatiku, temani aku ya Yesus Tuhanku, bahagiaku bersamamu. Yesusku Tuhanku, nyalakan semangat hidupku. Yesusku Tuhanku, ku ingin setia padamu, ku ingin setia padamu, ku ingin setia padamu. Teman-teman, setelah merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan dan kesembuhan dari virus corona. Ya Allah, Sumber keselamatan dan benteng pertahanan kami, kini kami umat-Mu di seluruh dunia sedang mengalami kegelisahan dan ketakutan karena dampak virus corona yang mematikan. Bentengilah diri kami dengan kekuatan Roh-Mu, agar kami terhindar dari serangan virus yang membahayakan keselamatan kami. Ya Allah, Engkau tabib agung dan penyembuh segala penyakit dan kelemahan kami. Atas perintah dan jamahan Putra-Mu, semua orang sakit dan menderita menjadi sembuh. Datanglah dan selamatkanlah kami di tengah penyebaran virus corona yang sedang melanda negara kami, sehingga kami boleh mengalami cinta dan penyembuhan-Mu. Pulihkan dan kuatkanlah kami di saat kami mengalami ketidakpastian dan kesedihan ini. Kami mohon kepadamu, sertailah para dokter, perawat, dan tenaga medis yang berusaha untuk merawat dan menyembuhkan mereka yang terkena dampak virus corona. Semoga mereka mendapat perlindungan dan kedamaian-Mu. Berkatilah para pemimpin bangsa dan semua pengambil kebijakan,
agar mereka mampu bertindak cepat untuk melayani masyarakat dengan penuh kasih sayang dan bisa mengatasi penyebaran virus corona dengan cepat. Ya Bapa, entah kami di rumah atau berpergian dan dikelilingi banyak orang, tetaplah melingkupi kami dengan berkat dan kuat kuasa-Mu, agar kami aman terjaga di bawah kepak sayap-Mu yang kuat perkasa, bersama Bunda Maria, Bunda pelindung bagi yang sakit dan menderita. Doa dan permohonan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Teman-teman, tugas perutusan BKSN untuk minggu kedua ini yaitu kita memperhatikan dan membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan. Dan teman-teman jangan lupa untuk tetap stay at home. Teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami, jadikanlah kami tangan-tangan kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Tolonglah kami agar mampu melakukan aksi nyata bagi sesama yang menderita. Dengan demikian, mereka dapat mengalami kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan ini. Berkatilah kami dan orang-orang yang akan kami jumpai, agar kami semua dapat mengalami karya keselamatan di dunia ini dan kelak di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin.